Hai anak Jakarta, jumpa lagi dengan Ed Jakarta. Terima kasih ya masih tetap setia bersama Ed Jakarta. Dijamin tidak akan menyesal deh, karena kami akan mengajak kalian berwisata virtual ke tempat-tempat seru. Bagi anak Jakarta yang gemar otomotif, kalian wajib nih mengunjungi museum yang satu ini, Museum Juang 45. Apa hubungannya ya? Bukannya di museum kita belajar sejarah? Jangan salah, for your information ya anak Jakarta, museum yang satu ini memiliki beberapa koleksi mobil antik keluaran tahun 1930-an. Selain bentuknya yang masih mulus, mesinnya pun tetap terpelihara dengan baik, bahkan masih bisa digunakan sampai sekarang. Wah, keren ya! Penasaran kan bagaimana bentuknya? Sebelum kita membahas mobil bersejarah tersebut, terlebih dahulu kita telusuri bagaimana sejarah dari Museum Juang 45 ini. Tanpa perlu berlama-lama lagi, yuk kita ulas bersama. Museum Juang 45 merupakan sebuah museum yang menempati gedung yang dibangun pada tahun 1938, di mana dulunya gedung ini adalah sebuah hotel milik keluarga Belanda LC Scomper. Hotel ini diberi nama Hotel Scomper sesuai dengan nama pemiliknya. Kala itu Hotel Scomper termasuk hotel termegah di pinggir selatan Batavia loh. Hotel ini dipergunakan khusus untuk para pedagang asing, pejabat tinggi Belanda, dan pribumi yang sedang singgah di Batavia. Bangunan khas kolonial kuno ini memiliki pilar-pilar marmer yang membatasi serambi depan dan pintu masuk dengan bordes marmer. Scomper dan keluarganya hidup bahagia di hotel miliknya. Namun kebahagiaan mereka berakhir sejak Hindia Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang pada 8 Maret 1942. Pada masa pemerintahan Jepang, seluruh aset-aset milik Belanda disita, tak terkecuali Hotel Scomper. Keluarga Scomper juga harus masuk kamp interniran atau menjadi tahanan. Hotel Scomper yang telah disita tentara Jepang digunakan sebagai kantor Sendenbu atau Badan Propaganda Jepang. Pada bulan Juli 1942, gedung ini diserahkan kepada pemuda Indonesia dengan surat dari Hashimizu, pimpinan Sendenbu, di mana Sukarni ditunjuk menjadi pimpinan asrama, sedangkan Khairul Saleh menjadi wakilnya, dan A.M. Hanafi sebagai sekretaris umum. Gedung ini dipilih oleh pemuda sebagai asrama dan tempat pendidikan. Setelah Asrama Angkatan Baru Indonesia, gedung bersejarah ini kembali berganti nama menjadi Gedung Menteng 31 dan para pemuda penghuninya disebut Pemuda Menteng 31. Di tahun 1972, Gedung Menteng 31 ditetapkan sebagai bangunan bersejarah. Setahun kemudian, bangunan tersebut dipugar agar layak dikunjungi. Selesai pemugaran, Presiden Republik Indonesia kedua, Soeharto, meresmikan bangunan ini sebagai museum dan gedungnya dinamakan Gedung Juang 45. Jika anak Jakarta mengunjungi museum ini, di pintu masuk anak Jakarta akan disambut oleh patung dada Bung Karno di sebelah kanan dan patung dada Bung Hatta di sebelah kiri. Terdapat pula gambar serta cap tangan para pahlawan perempuan seperti Fatmawati, R.A. Kartini, Cut Nyadin, dan lainnya. Museum yang masih terawat keasliannya ini menyimpan kurang lebih 2.500 koleksi. Di antaranya lukisan yang menggambarkan beberapa perang penting yang pernah terjadi di Indonesia, foto-foto peristiwa bersejarah di Indonesia antara tahun 1944 sampai 1949, diorama, patung dada pahlawan, barang bersejarah peninggalan Jepang seperti senjata api dan baju seragam peta atau pejuang tentara pembela tanah air di tahun 1943. Masuk lebih dalam ke museum akan terdapat sebuah ruangan kecil di mana tersimpan dokumentasi terkait Bung Hatta berupa sebuah kursi rotan yang kala itu dipakai wakil presiden pertama Indonesia untuk duduk istirahat dan meja kerja Bung Hatta yang terbuat dari kayu jati yang masih terlihat kokoh. Ada pula ruang auditorium yang digunakan untuk pemutaran film dokumenter tentang perjuangan para pemuda Menteng 31 dalam merebut kemerdekaan.
Nah, ini dia yang ditunggu-tunggu dan pastinya koleksi yang satu ini paling menarik perhatian serta rasa penasaran wisatawan. Apalagi kalau bukan mobil bersejarah yang berplat Rev 1 dan Rev 2 yang pada saat itu merupakan mobil operasional pertama yang dipakai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Terdapat 3 mobil bersejarah yang terparkir rapi di halaman belakang museum. Mobil tersebut antara lain mobil Rev 1 yang merupakan sedan limosin merek Buick keluaran Amerika Serikat tahun 1939 yang dipakai Presiden Soekarno dalam tugas-tugas kenegaraan tahun 1945 sampai tahun 1949. Mobil Rev 2 merek DeSoto buatan tahun 1938, awalnya mobil tersebut milik Departemen Perhubungan Jepang. Namun kemudian mobil tersebut diserahkan kepada Wakil Presiden Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai kendaraan dinas. Satu mobil bersejarah lain yaitu mobil Imperial pemberian Kerajaan Arab. Mobil ini digunakan untuk kendaraan keluarga Presiden sekaligus menjadi saksi bisu pencobaan pembunuhan pertama Presiden Soekarno tahun 1957 di Cikini. Pada bagian samping mobil terdapat kaca yang retak dan bagian sisi mobil yang rusak akibat pelemparan granat yang ditujukan untuk Bung Karno. Menurut Muslim, salah satu pemandu Museum Juang 45, dulunya sebelum terjadi pandemi, setiap 1 tahun sekali, tepatnya tanggal 16 Agustus, mobil berplat Rev 1 dikeluarkan dan dipakai berkeliling daerah Menteng untuk tapak tilas serta mengenang perjuangan bangsa Indonesia. Nah, itu tadi anak Jakarta, informasi yang telah kita ulas tentang Museum Juang 45. Gedung yang bersejarah ini merupakan salah satu bukti bahwa kemerdekaan Indonesia bukan dengan mudah didapat begitu saja, namun melalui perjuangan serta pengorbanan para pahlawan kita. Dan di tempat inilah para tokoh pemuda Menteng 31 mempersiapkan Indonesia menuju kemerdekaan.